Ada sebuah legenda yang dipercaya oleh masyarakat di Pulau Jawa, bahwa seluruh kawasan pantai selatan adalah wilayah kekuasaan dari Sang Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Pantai selatan ini dikenal dengan ombaknya yang ganas dan arus lautnya yang sangat kencang. Tidak jarang, keganasan laut pantai selatan ini sering memakan korban jiwa. Nyi Roro Kidul dipercaya memiliki kekuatan dan kendali atas kematian di Laut Selatan. Konon katanya, setiap orang yang berani memakai pakaian hijau di pantai selatan akan ditarik oleh Nyi Roro Kidul dan dijadikan sebagai pelayan di istana gaibnya. Hingga saat ini, legenda Nyi Roro Kidul masih dipercaya dan dihormati oleh masyarakat Pulau Jawa, terutama masyarakat pesisir selatan. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu legenda yang paling terkenal di tanah Jawa, Nyai Roro Kidul. Mari kita simak. Pantai selatan ini mengacu kepada seluruh kawasan pantai di selatan Pulau Jawa. Ini berarti pantai selatan membentang dari ujung Kulon di Banten hingga ke Alas Purwo di Jawa Timur, dengan panjang kurang lebih sekitar 1.200 km. Nyi Roro Kidul ini dikenal hampir di seluruh penjuru Pulau Jawa. Tapi legenda Ratu Pantai Selatan ini juga dikenal oleh masyarakat sekitar Pulau Bali dengan nama Nyai Rara Kidul. Pantai selatan Jawa ini dikenal karena ombaknya yang ganas dan arus lautnya yang sangat kuat, serta cuaca dan badai yang terkadang sangat ekstrim. Tidak jarang pantai selatan Jawa memakan korban jiwa, baik itu pengunjung ataupun nelayan. Walaupun demikian, pantai selatan Jawa juga dikenal karena keindahannya yang luar biasa. Pantai dengan tebing-tebing yang tinggi dan batu karang yang sangat indah. Di beberapa pantai selatan Jawa sering diadakan upacara ritual-ritual khusus untuk menghormati Ratu Pantai Selatan, seperti di Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo di Yogyakarta, Pantai Pangandaran, dan Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Bahkan menurut cerita, Nyi Roro Kidul ini sering menampakkan diri di salah satu kamar hotel di salah satu hotel di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Keyakinan tentang Nyi Roro Kidul ini begitu kental diyakini oleh masyarakat di tanah Jawa, terutama masyarakat pesisir. Selain dikenal karena sering meminta korban jiwa, Nyi Roro Kidul juga dipercaya merupakan penguasa gaib yang sedia menjaga tanah dan laut Jawa dengan bala kekuatannya. Banyak versi yang menjelaskan tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Ada yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan keturunan dari Raja Airlangga dari Kahuripan. Ada juga yang menyatakan keturunan dari Raja Kediri, yaitu Raja Jayabaya. Ada pula yang menceritakan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan putri mahkota dari Kerajaan Galuh. Namun yang paling terkenal dan banyak dipercayai, Nyi Roro Kidul merupakan putri mahkota dari Pakuan Pajajaran, dari raja yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memiliki banyak anak, salah satunya adalah Putri Kandita. Sebagai seorang putri mahkota dari Kerajaan Sunda Pajajaran, Putri Kandita yang sangat cantik mewarisi sifat dari ayahnya, yaitu bijaksana dan baik hati.
Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita. Sewaktu Putri Kandita beranjak dewasa, beliau ingin menjadikan Putri Kandita sebagai pewaris tahta Pakuan Pajajaran. Keinginan raja tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh para selir dan serta anak-anak yang lain. Suatu hari, mereka segera berkumpul dan menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya, permaisuri kerajaan. Mereka segera meminta bantuan seorang penyihir yang tinggal di sebuah desa terpencil. Penyihir tersebut menguasai berbagai ilmu hitam yang dikenal sangat ampuh. Mereka meminta agar Putri Kandita dan permaisuri diberi kutukan. Sang penyihir segera beraksi. Dirinya menyihir Putri Kandita dan ibunya agar menderita penyakit kusta. Suatu hari, Putri Kandita dan permaisuri sangat terkejut, sebab mereka bangun dari tidur dan disuguhkan dengan kulit yang dipenuhi borok dan berbau tidak sedap. Mengetahui hal itu, Prabu Siliwangi memanggil tabib istana untuk menyembuhkan mereka. Setelah mencoba berbagai ramuan, sang tabib menyerah dan menyatakan bahwa penyakit mereka tidak dapat disembuhkan. Semakin hari, penyakit yang mereka derita semakin parah. Tubuh permaisuri yang sudah tua ternyata tidak sanggup melawan kutukan tersebut. Permaisuri pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Di sisi lain, Putri Kandita masih bisa bertahan. Para selir dan anaknya kemudian melanjutkan rencana jahat mereka. Suatu hari, mereka mendatangi raja dan menghasut untuk mengusir Putri Kandita. Meski sempat menolak, Prabu Siliwangi yang khawatir anggota kerajaan yang lain tertular oleh penyakit itu, akhirnya menyetujui usulan mereka. Tanpa disengaja, Putri Kandita mendengar seluruh percakapan mereka. Dengan sakit hati yang amat dalam, Putri Kandita kabur dari kerajaan. Ia keluar dari istana. Ia hanya ingin jauh dari Pakuan Pajajaran. Putri Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya dan saudara-saudaranya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaannya ini. Akhirnya, ia tiba di pantai selatan. Air laut pantai ini sangat bersih dan jernih. Ketika di pantai selatan, tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya untuk terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air Samudra Selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas. Malahan membuat dia semakin cantik. Karena kecantikannya ini, para lelembut dan makhluk halus di seluruh pantai selatan mengangkatnya menjadi seorang ratu yang menjadi pemimpin mereka. Sebagai ratu penguasa lelembut di seluruh laut selatan, ia memiliki kuasa atas Samudra Selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Tempat Putri Kandita masuk ke dalam samudra ini dipercaya di suatu pantai di Pelabuhan Ratu. Dalam cerita sehari-hari, kita sering dibuat bingung dengan kedua sosok ini. Dan kadang kita menyamakan kedua sosok ini sebagai sosok yang sama. Padahal kedua sosok ini berbeda. Nyi Roro Kidul adalah ratu penguasa Laut Selatan, sedangkan Nyi Blorong adalah panglima terkuat dari Nyi Roro Kidul. Walaupun keduanya ditampilkan sebagai sosok perempuan cantik, tapi terdapat banyak perbedaan. Nyi Roro Kidul selalu digambarkan sebagai wanita cantik dengan gaun yang serba hijau, dengan badan seutuhnya berwujud manusia. Sedangkan Nyi Blorong digambarkan perempuan cantik dengan badan setengah ular. Dari bagian perut ke atas digambarkan sebagai manusia, sedangkan dari perut ke bawah digambarkan memiliki ekor seperti ular. Dalam berbagai budaya, Ratu Pantai Selatan ini memiliki berbagai macam nama. Nyi Roro Kidul untuk budaya Sunda, dan bagi orang Jawa,
sering disebut juga Kanjeng Ratu Kidul. Dalam budaya Bali, dikenal juga dengan nama Nyi Rara Kidul. Walaupun mungkin legenda dan mitos ini lebih kental di kalangan masyarakat pesisir Jawa dan Bali. Legenda ini telah menjadi inspirasi beberapa karya kesusastraan modern. Bahkan sering juga diangkat ke dalam film layar lebar. Tidak hanya dalam buku dan film, sekarang mungkin lebih dikenal oleh generasi muda kita. Karena Nyi Rara Kidul ini telah menginspirasi berbagai karakter fiksi dalam permainan game modern. Welcome to Mobile Legends! Dalam game Mobile Legends, ada karakter hero yang bernama Kadita, putri lautan yang dikenal sangat overpower. Hero ini tentu saja terinspirasi dari legenda Nyi Rara Kidul. Namanya juga masih mirip dengan asal-usul Nyi Rara Kidul, yaitu Putri Kandita. Dalam permainan Lion Gate Reach, memiliki karakter bernama Roro, atau dalam game Seven Knight juga ada yang karakter bernama sama Roro. Dan mungkin masih banyak lagi karakter yang terinspirasi dari sosok Nyai Roro Kidul ini. Di Indonesia sendiri, ada beberapa legenda yang muncul sebagai Dewi Laut. Malum saja, Indonesia adalah negeri bahari. Walaupun tidak secara gamblang dinamai Nyi Rara Kidul, tapi mitos tentang Dewi Laut ini muncul di beberapa daerah, seperti Putri Mandalika dari Lombok, legenda Bahu Reksa dari Aceh dan Sumatera Utara, dan ada pula legenda Si Biro Biding yang muncul dari tanah Batak. Dalam pandangan modern seperti saat ini, di mana teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, teknologi GPS dan peta digital yang semakin akurat, teknologi untuk memprediksi cuaca juga sudah lebih maju. Bahkan kedalaman laut pun sudah bisa dipetakan. Apakah kita masih harus percaya pada mitos-mitos ini? Beberapa mitos ini sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Misalnya, larangan memakai pakaian hijau di Laut Selatan. Ternyata ini bisa dimaksudkan karena Laut Selatan yang didominasi oleh ombak-ombak yang tinggi membuat warnanya menjadi kehijauan. Sehingga jika menggunakan baju hijau akan sulit dibedakan mana manusia dan mana laut. Tim SAR selalu menghimbau untuk tidak memakai baju hijau karena bisa mempersulit pencarian. Terus, fenomena manusia terbawa oleh arus laut juga bisa dikaitkan dengan fenomena rip current atau arus pecah. Arus pecah ini sangat berbahaya karena kekuatannya yang sangat besar dan cepat, sehingga bisa menarik apapun ke dalam laut. Terlepas dari segala sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi menurut pandangan pribadi saya, segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib itu ada dan kita wajib percaya. Terlepas dari semua keyakinan kita, mitos dan legenda ini telah membangkitkan rasa hormat kita terhadap alam dan rasa takut terhadap kekuatan alam yang luar biasa. Kita harus menjaga laut, pantai, dan kekayaan alam lainnya sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat kita. Tapi, jika kamu punya pandangan yang lain, silahkan tinggalkan di komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan bijak. Terima kasih kepada kamu yang telah menonton hingga detik ini. Sebetulnya masih banyak sekali yang ingin saya ceritakan dalam video ini. Tapi berhubung durasi yang semakin panjang, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika kamu suka videonya, silahkan klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, silahkan tinggalkan di komentar. Saya akan sangat menghargai setiap masukan, kritikan, atau koreksi dari teman-teman agar channel ini bisa semakin lebih baik lagi.